Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Sebelum lanjut, saya ingin menjelaskan tentang persamaan kuadrat. Ini bentuknya, bentuk persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan A, B, dan C itu adalah konstanta dan X adalah variabel. Nah, bentuk seperti ini itu namanya bentuk sempurna, bentuk kuadrat yang sudah sempurna. Adapun bentuk yang lain yaitu AX kuadrat tambah C, ini tanpa BX, atau koefisien B-nya sama dengan 0, jadi 0 dikali X jadi 0. Ini namanya persamaannya bentuknya tidak lengkap. Kemudian bentuk yang ketiga tanpa C atau C-nya sama dengan 0. Ini bentuknya adalah persamaan yang tidak sempurna. Nah, jadi di persamaan kuadrat itu nanti ada 3 bentuk. Ada yang bentuk sudah sempurna, ada bentuk yang tidak lengkap, dan ada bentuk tidak sempurna. Nah, makanya nanti di persamaan kuadrat ada 3 ya. Pertama dengan cara memfaktorkan yang akan dibahas di video ini. Kemudian yang kedua nanti dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi bentuk yang tidak sempurna itu dilengkapi supaya jadi sempurna. Yang terakhir yaitu dengan menggunakan rumus. Oke. Kita lanjut ke bagian memfaktorkan. Di sini saya beri soal. Soalnya yaitu x kuadrat dikurang x dikurang 6. Ini bentuk yang sudah sempurna. Kemudian soal kedua, 2x kuadrat tambah 7x tambah 3. Ini juga bentuk yang sudah sempurna. Kemudian yang ketiga, 3x kuadrat dikurang 12 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat yang tidak lengkap. Kemudian yang terakhir, x kuadrat dikurang 5x sama dengan 0. Ini bentuk persamaan kuadrat yang tidak sempurna. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk bentuk yang pertama, untuk jika A, ini bentuk pertama itu A-nya sama dengan 1, kemudian B-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 1, dan C-nya sama dengan min 6. Dapat dari mana angka-angka itu? Nah, A-nya di sini tidak tertulis, 1 itu tidak ditulis. B-nya di sini min 1 juga tidak ditulis, kemudian C-nya min 6. Kemudian yang kedua, A-nya 2, B-nya 7, C-nya 3. Bentuk yang ketiga, A-nya 3, B-nya tidak ada atau 0, C-nya min 12. Bentuk yang keempat, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 5, dan C-nya tidak ada atau 0. Nah, untuk bentuk nomor 1 dan nomor 2, yang ini dan ini kita selesaikan dengan cara memfaktorkan. Kita ambil satu cara, bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c, ini kita ambil menjadi 1/a. Di sini ax kali p
kemudian di sini AX lagi kali Q. Nah, ini dibuat seperti ini, di mana P dan Q ini kalau ditambahkan hasilnya sama dengan B. Kalau dikali P dikali Q ini sama dengan A dikali C. Oke, ini ya yang harus dipedomani untuk menyelesaikan soal nomor 1 dan 2. Oke, baik. Kita tulis soalnya X kuadrat dikurang X dikurang 6. X kuadrat dikurang X kurang 6 sama dengan 0. Jadi kita selesaikan, kita buat 1 per A nya adalah 1 per 1, 1x 1x juga 1x, yaitu x sama dengan 0. Nah, kita buat seperti ini. A nya 1, C nya min 6, jadi A kali C itu min 6. Ini AC. Kemudian kita cari P dan Q. Sebentar, akhirnya tidak cukup. Kita tulis saja AC tadi, AC sama dengan min 6. Jadi kita cari min 6 itu gini aja ya. Min 6 itu bisa hasil kali dari min 1 kali 6, 1 kali min 6, kemudian 2 kali min 3, dan min 3 dikali min 2 kali 3. Ini ya, min 1 kali 6, 1 kali min 6, 2 kali min 3, kemudian min 2 kali plus 3. Nah, dari sini kita cari yang jika dijumlahkan hasilnya B. B itu yang di tengah sini. Ini min 1 berarti. Yang jika dijumlahkan min 1 yang mana? Oh, ternyata yang ini. 2 dan min 3. Jadi di bagian sini kita tulis 2. 2 itu berarti plus 2 dan min 3. Oke, selesai. 1 per 1 itu 1. Jadi dia X plus 2 dan X min 3 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buat X yang pertama, X sebelah kiri, X plus 2 sama dengan 0. Atau yang kedua, X min 3 sama dengan 0. Bentuk yang pertama, X sama dengan min 2. Sedangkan bentuk yang kedua, X sama dengan 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah min 2 dan plus 3. Oke, selesai untuk soal pertama. Soal kedua, kita copy saja dari sini biar cepat. Salin, kita pindah di bawah. Oke, soalnya yang ini caranya sama dengan tadi. Kita buat 1 per A, 1 per 2, 2x sama dengan 0. Ya, ini rumusnya. Jadi kita kali A kali C, 2 kali 3, 6. Ini A kali C sama dengan 6. 6 ini berarti 1 kali 6, 2 kali 3. Bisa min 1 kali min 6, bisa min 2 kali min 3. Oke, kita cari yang jumlahnya 7. Jumlahnya yang di tengah ini 7. Berarti yang jumlahnya 7 yang ini yang pertama, plus 1 dan plus 6.
Jadi di sini kita tulis plus 1 dan plus 6. Nah, ini masih ada 1/2 bagian depan. 1/2 ini kita kalikan ke dalam salah satu dari kurung yang ini, boleh yang di depan, boleh yang di belakang, dengan catatan begitu dikalikan hasilnya langsung sederhana. Kalau ke depan 1/2-nya sederhana dengan yang ini, dengan 2x, tetapi dengan 1 tidak sederhana, bentuknya masih pecahan. Tapi kalau kita kali ke belakang, hasilnya bagian depan bisa dibagi 2, bagian belakang 6 juga bisa dibagi 2. Jadi kita kalikan ke belakang. Jadi yang depan kita tulis tetap 2x plus 1. Yang belakang kita kali dengan setengah atau dibagi dengan 2 menjadi x plus 3 sama dengan 0. Oke, sudah selesai. Tinggal kita buat yang pertama sama dengan 0. 2x plus 1 sama dengan 0. Atau bentuk yang kedua, x plus 3 sama dengan 0. Yang pertama 2x sama dengan min 1, x sama dengan min 1/2. Bentuk yang kedua, x sama dengan min 3. Sehingga himpunan penyelesaian menjadi min setengah, min 3. Untuk penulisan himpunan penyelesaian ini boleh tertukar, boleh min 3, min setengah. Selanjutnya bentuk yang ketiga, nomor 3. Nomor 3. Untuk nomor 3, ini persamaan kuadrat tidak lengkap. Untuk tidak lengkap, ini kita buat menjadi 3, kita keluarkan x kuadrat min 12 dibagi 3 min 4 sama dengan 0. 3. Nah, selanjutnya bentuk x kuadrat dikurang 4 ini sama saja dengan bentuk selisih kuadrat. Bentuk a kuadrat dikurang b kuadrat itu berdasarkan aljabar ini bisa ditulis menjadi a min b kali a plus b. Sehingga bentuk yang ini bisa ditulis x kuadrat min 2 kuadrat sama dengan 0. 4 itu adalah 2 kuadrat. 3 ini selisih kuadrat, berarti bisa dibuat x min 2 kali x plus 2 sama dengan 0. Nah, jadi bisa dibuat atau semuanya bagi 3 dulu deh, bagi 3, sehingga menjadi x min 2 dengan x plus 2 sama dengan 0. Sehingga bisa dibuat bentuk pertama sama dengan 0, x min 2 sama dengan 0, atau bentuk yang kedua sama dengan 0, x plus 2 sama dengan 0. Nah, bentuk yang pertama menjadi x sama dengan 2 dan bentuk yang kedua sama dengan x min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 2, 2 atau 2, min 2. Bentuk yang terakhir nomor 4 ini yang nomor 4. Bentuk persamaan kuadrat yang tidak sempurna. Ini bisa difaktorkan dengan cara ini sama-sama memiliki x kuadrat itu
sama saja dengan X dikali X. Jadi salah satu X-nya nanti akan dikeluarkan X-nya, sehingga supaya tetap kuadrat di dalamnya adalah X. Supaya tetap min 5X, berarti di sini min 5. Jadi kalau dikalikan, X kali X adalah X kuadrat, X kali min 5 adalah min 5X. Nah, jadi bentuk ini bisa ditulis menjadi bentuk yang pertama itu dikurang 0 atau ditambah 0 juga boleh. Dan bentuk yang kedua, X min 5 sama dengan 0. Nah, bentuk yang atas ini yang tidak sempurna ini tadi bisa ditulis menjadi seperti ini. X plus 0 dan X min 5. Jadi, bentuk yang pertama X plus 0 ini sama dengan 0, atau bentuk yang kedua X min 5 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 0, atau yang kedua X sama dengan min 5. Ini untuk 0, kalau pindah ke kanan bisa min 0 bisa 0, tapi min 0 dengan plus 0 itu tetap sama saja dengan 0, sehingga himpunan penyelesaiannya menjadi 0, min 5, atau boleh min 5, 0. Ya, mungkin sampai di sini saja penjelasannya. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan tanyakan lewat kolom komentar. Kalau misalnya masih belum paham, bisa diulang juga videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.